Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Library diminati oleh anak aksesnya tentu berbulan-bulan ya Pak. Jadi kesempatan mereka untuk mengakses itu lebih banyak mungkin library. Harapan kami, target kami mungkin ini kan hanya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi, kali ini kami akan membawa dan sanak semua ke sebuah sekolah yang jauh dari pusat kota. Sekolah itu SMP 10 Padang. SMP 10 Padang berada di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Ada sesuatu yang menarik yang dilakukan sekolah ini menyikapi situasi pandemi yang sudah terjadi sejak Maret 2020. Setelah lama mengalami sekolah daring, persoalan muncul dari anak-anak karena selain mereka tetap harus belajar, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan buku-buku pelajaran mereka. Mereka kesulitan untuk mendapatkan buku-buku yang akan menunjang materi pelajaran mereka. Hal ini tersebab buku-buku itu hanya ada di perpustakaan sekolah dan kunjungan ke sekolah nyaris tidak ada karena semua dilakukan dengan belajar daring. Kepala sekolah dan perpustakaan berpikir bagaimana anak-anak mereka bisa tetap memiliki buku pegangan sehingga proses belajar mereka juga masih bisa dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, kemudian mereka mendapatkan sebuah ide yang cukup cemerlang. Seperti apa idenya dan kemudian apa wujud yang dihasilkan. Mereka kemudian menghasilkan dua produk sekaligus. Satu, e-book atau buku digital, dan kedua, e-library atau perpustakaan digital. E-book adalah buku elektronik yang digunakan untuk anak-anak mengakses informasi secara elektronik. Sedangkan e-library adalah perpustakaan digital, bagaimana anak-anak mengakses secara elektronik. Seperti apa dan bagaimana mekanismenya, dan lalu apa-apa yang dilakukan di sekolah ini untuk mewujudkan impian tersebut? Proses peminjaman. Kalau proses peminjaman pertama, ya kita buka dulu aplikasi. Ini kan Pak. Nah ini, oke. Nah ini bukunya yang udah dipinjam. Nah ini, kita baca. Nah, Kalau seandainya halaman berapa kita butuh,
kita masukkan halamannya misalnya 45. Oke, udah, ini 45. Berlaku. Nih. Cara minjam. Nih. Kalau membaca di e-library kan bukunya udah di-download Pak. Jadi anak-anak udah bisa bawa pulang bukunya, udah bisa baca-baca di rumah. Ya HP masing-masing. Nah, di saat peminjaman, anak-anak diberi waktu 3 hari dalam peminjaman. Apabila buku tidak dikembalikan, kita bisa menarik lagi buku yang dipinjam. Jadi anggota pustaka? Udah. Kalau ke pustaka ini, apa buku yang paling sering dicari? Saya sering minjam buku fisika karena saya suka mata pelajaran fisika. Pelajaran fisika? Iya. Nilai pustaka bagus? Alhamdulillah. Kan juga sudah ada e-book dan e-library. Iya. Sudah apa yang dirasakan perbedaan di dua pustaka ini? Pustaka fisik dan pustaka Kalau di digital? pustaka fisik kita harus berkunjung ke dalam pustaka terlebih dahulu. Tapi kalau di library kita bisa membukanya di rumah dan bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Proses peminjaman buku di e-library susah, lama downloadnya atau bagaimana? Gampang dan cepat juga. Bagaimana Ibu menyikapi plus minusnya di 3 produk yang ada di sekolah kita ini, Bu? Ya kalau secara manual kan ada kelebihan juga. Nah, jadi anak langsung ke sini berkunjung, kan? Mau minjam buku fiksi, non fiksi, buku referensi ada, ya kan? Kalau buku elektronik masih terbatas dengan mata pelajaran aja. Kalau selama ini bagaimana respon pustaka ini di mata mereka, Bu? Ini kita udah sosialisasi ya Pak ya. Kita bawa ya kan, kita bawa siswanya, kita bawa ke sini, kita perkenalkan bahwa kita di pustaka udah ada peningkatan, ada e-book, buku elektronik. Kemudian ada tambahnya lagi pustaka elektronik library. Anak itu dengan bangga dan bahagia, senang sekali. Kalau sosialisasi e-book, saya pakai tutor sebaya. Nah gini, anak dibagi 3 kelompok, per kelompok 5. Nah, jadi satu ada ketuanya. Anak bisa sih minjam aksesnya di rumah. Iya kan? Kapan saja atau masih terbatas jam kerja? Tapi kita menyetujuinya harus di sini, di sini pangkal komputer. Iya, jam kerja. Nanti kita buka, kita lihat. Kenapa itu di dashboard ya? Kita lihat, peminjam, kita lihat. Nanti kita setujui. Kita checklist setujui. Ya? Nah, masuklah dia bukunya nanti ke siswanya. Ide menghadirkan e-book dan e-library di sekolah kita ini seperti apa, Bu? Di mana munculnya, Bu? Terima kasih, Pak. Ini yang pertama kali kenapa sampai muncul ide-ide seperti ini, karena kami melihat, mendata di perpustakaan, dari sekian ratus anak masih rendah tingkat minat untuk membaca, yang apalagi daya baca. Kemudian muncul ide kami ini ketika kami ada acara di Masjid Raya Sumbar. Belok kiri itu terlihat ada taman digital. Terus kita lihat kenapa nih anak-anak mahasiswa di sini banyak. Rupanya sedang mencari wifi. Jadi timbul ide dari yang e-book dan pojok digital ini dan e-library ini munculnya dari taman digital itulah, Pak. Pasalnya kita coba. Kenapa? Karena anak-anak ini lebih cenderung tidak membaca buku. Mereka tidak hobi membaca buku. Kelihatannya mereka lebih hobi megang HP, komputer dan sebagainya. Nah, kami berdiskusi dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah. Ya, tidak apa-apa, Bu. Gimana kalau kita hadirkan
pojok digital di sekolah kita. Nah, di pojok digital itu tentu konsekuensinya tentu harus ada pula buku digital, jadi e-book istilahnya. Nah, ketika hadir pojok digital dan e-book ini, kita lihat kita hanya mampu menyediakan 3 komputer. Sementara minat anak banyak, tinggi. Jadi melihat itu, timbul lagi ide kami yang lebih luas. Gimana kalau di samping anak bisa membaca atau mencari informasi di pojok digital sekolah, anak-anak sampai di rumah juga bisa mengakses. Alhamdulillah, library diminati oleh anak-anak. Berapa lama proses dari ide tadi itu sampai mendudukkan dengan stakeholder dan lingkungan di sekolah? Berapa butuh waktu sampai akhirnya kemudian terwujud impian ini? Prosesnya tentu berbulan-bulan ya Pak. Mungkin agak kira-kira 3 bulan lah untuk menghadirkan fisik ini saja. Kita mungkin satu bulan lebih kurang. Kemudian melengkapi dengan alat peralatan yang harus tersedia di sini. Kemudian sampai dipakai itu kira-kira 2 bulan atau 3 bulan. Jadi kesempatan mereka untuk mengakses itu lebih banyak mungkin e-library dibandingkan e-book. Kalau e-book mereka harus stay di sini. Harus berada ke sekolah. Tapi kalau e-library mereka bisa di mana saja. Jadi responnya dengan e-library lebih luas ya? Lebih berminat sepertinya. Nah, lalu untuk target beberapa bulan ke depan, apa impian Ibu lagi kaitan dengan ini Bu, pengembangan ini? Harapan kami, target kami mungkin ini kan hanya yang tersedia di e-library itu hanya buku-buku non-fiksi. Oh, buku pelajaran Bu? Buku pelajaran. Kami berharap di samping buku pelajaran mereka juga tentu butuh juga hiburan-hiburan untuk mengimbangi, jangan hanya fokus ke buku pelajaran saja. Mungkin kami lebih berpikir lagi bagaimana melengkapi e-library ini koleksi-koleksinya dengan buku-buku fiksi seperti cerpen, novel dan sebagainya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.